Shalom. Judul bahasan ini, adakah kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua? Adakah? Bukan masalah ada atau tidak, Bapak Ibu. Itu iman kita. Saya ada buat dua versi tentang pembahasan ini, Bapak Ibu ya. Kenapa harus ada dua versi, Bapak Ibu? Padahal jawabannya pasti satu jalur. Nah, saya akan mulai. Bagaimana jika tidak ada kepastian tentang kedatangan Yesus yang kedua? Saudara-saudara terkasih, bayangkan jika Anda sedang menunggu kereta yang katanya akan datang ya, tetapi tidak ada informasi pasti apakah kereta itu benar-benar akan tiba. Lama-lama Anda akan kehilangan harapan, lelah menunggu, dan akhirnya menyerah pulang. Begitulah hidup jika Yesus tidak datang kembali. Apa jadinya iman Kristen jika janji kedatangannya yang kedua itu tidak jadi? Bayangkan sejenak, dunia ini tanpa harapan akan kedatangan Yesus yang kedua. Tidak ada penghakiman akhir, tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada langit baru dan bumi baru. Apa jadinya iman Kristen jika semua itu hanyalah pengharapan kosong? Hari ini kita akan merenungkan apa yang terjadi jika Yesus tidak datang kembali. Pertama, janji kedatangannya adalah dasar semua pengharapan kita. Yohanes 14 ayat 1. 4 ayat 3 Bapak Ibu ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tanpa janji ini, surga hanya menjadi khayalan, bukan kenyataan. Tanpa kedatangannya kembali, iman kita kehilangan arah, Bapak Ibu. Jika Yesus tidak datang kembali, Bapak Ibu, maka tidak ada penggenapan akhir dari rencana Allah. Kisah 3 ayat 21, surga menahan Yesus sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Tanpa kedatangannya kembali, rencana pemulihan tidak tuntas. Apalagi tidak ada penghakiman yang adil. 2 Timotius 4 ayat 1. Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan mati. Tanpa Dia yang kembali, kejahatan dibiarkan tanpa keadilan ilahi. Tidak ada kebangkitan dan hidup kekal. 1 Tesalonika 4 ayat 21, Bapak Ibu. Ayat 36, maaf. 16. Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya. Tanpa kedatangannya, orang mati tetap mati. Kehidupan kekal menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Yang keempat, tidak ada pemulihan yang sempurna. Wahyu 21 ayat 1-5. Langit dan bumi baru eksis. Tidak ada lagi air mata. Tanpa Yesus datang kembali, penderitaan tidak akan berakhir. Yang terakhir Bapak Ibu, iman Kristen menjadi tanpa arah. Iman hanya untuk hidup sekarang berarti. Gereja menjadi sekedar lembaga sosial tanpa tujuan kekal. Itu. Dia akan datang kembali. Inilah kabar baiknya Bapak Ibu ya. Ibrani 9 ayat 28. Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kedatangannya yang kedua adalah penggenapan berkemenangan salib. Tanpa kedatangannya salib belum selesai, Bapak Ibu. Apa aplikasinya lalu bagi kita di hari-hari ini?
Ya, tinggikan pengharapan. Jangan hidup hanya untuk dunia ini. Baca Kolose 3 ayat 1 dan 2, Bapak Ibu. Apalagi, hiduplah dalam kekudusan, karena kita menanti Tuhan yang kudus. Referensinya di 1 Yohanes 3 ayat 3. Tetap berjaga-jagalah dan bersiap. Ya, seperti 5 gadis bijaksana di dalam Matius 25 itu, Bapak Ibu ya. Yang tak kalah pentingnya, sampaikan kabar baik. Banyak yang belum tahu bahwa Yesus akan datang kembali. Jika Yesus tidak datang kembali, maka hidup ini hanyalah perjuangan tanpa akhir, Bapak Ibu. Tapi karena kita tahu Dia akan datang kembali, maka kita punya pengharapan, kemenangan, dan tujuan itu. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas janji-Mu bahwa Engkau akan datang kembali di dalam dunia yang penuh penderitaan dan ketidakpastian. Pengharapan akan kedatangan-Mu menjadi kekuatan kami. Teguhkanlah iman kami agar tetap berjaga dan hidup di dalam terang firman-Mu. Biarlah hidup kami itu mencerminkan kerinduan akan kedatangan-Mu yang mulia. Amin.